Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mahyudin. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan studi pokok dalam Al-Quran. Oke teman-teman, silahkan menyimak video ini dengan baik. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang metodologi studi Islam. Nah, materi sekarang yaitu pendekatan pokok dalam studi Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi tentang pendekatan pokok, kita akan mempelajari pengertian tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut Al-Yani, pada tahun 215 Hijriah, Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Sedangkan menurut Al-Asy'ari, pada tahun 320 Hijriah, Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Yang ketiga, menurut Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Syekh Muhammad Hudribaik mengatakan dalam Tarikh At-Tashri' Al-Islami, definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir, tertulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian Al-Quran, maka kita akan beranjak kepada pokok-pokok Al-Quran. Pokok-pokok Al-Quran itu ada 6, diantaranya yang pertama akidah, yang kedua ibadah muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sains dan teknologi, yang keenam adalah tentang sejarah. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu akidah. Akidah secara etimologi artinya kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Yang kedua yaitu tentang ibadah dan muamalah. Menurut bahasa, ibadah artinya menyembah atau mengabdi. Sedangkan menurut terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku." Nah, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus seperti sedekah dan membaca Quran. Yang ketiga adalah akhlak. Secara etimologi berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita menjelaskan tentang hukum. Dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat.
Yang kelima yaitu sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. 6. Sejarah. Seperti telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalankan kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Nah, setelah kita memahami pokok-pokok Al-Quran, maka kita akan beranjak kepada pendekatan dalam studi Al-Quran. Nah, pendekatan ini ada 4 cara pendekatan mengenai studi Al-Quran. Yang pertama, pendekatan kebahasaan. Yang kedua, sifat penemuan ilmiah. Yang ketiga, studi humanitik. Dan yang keempat, pendekatan korelasi antara ayat dengan ayat yang lain. Oke, kita ke pembahasan pertama. Pendekatan kebahasaan. Telah disepakati oleh semua pihak bahwa untuk memahami isi kandungan Al-Quran dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab. Dan untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi satu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tadi. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang ingin meneliti tentang ilmu-ilmu Al-Quran harus mengetahui betul tentang kaidah-kaidah bahasa Al-Quran itu sendiri. Dalam hal ini adalah bahasa Arab, sehingga ia mampu memahami isi yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang kedua, sifat penemuan ilmiah. Berkenaan dengan pendekatan ini, Quraisy Shihab mengemukakan pandangannya bahwa apa yang dijelaskan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sangat bervariasi dari kebenarannya. Seseorang bahkan tidak dapat mengatasnamakan Al-Quran dalam kaitan dengan pendapatnya. Jika pendapat tadi melebihi kandungan redaksi ayat-ayat, tetapi ini bukan penghalang untuk memahami suatu ayat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hanya selama pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu tafsir yang telah disepakati. Yang ketiga, studi humanitik. Sebagai cara pendekatan baru, studi humanitik tidak selamanya bisa diterima oleh seluruh umat Islam, karena barangkali kata tersebut masih aneh dan sulit ditemukan dalam katalog Khazanah Islam klasik. Namun, perlu diakui bahwa dengan pendekatan humanitik, kajian tersebut lebih bersifat interdisipliner mengenai Al-Quran. Sebab Al-Quran selain berbicara tentang nilai-nilai keagamaan, juga banyak berbicara isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, bahkan rekaman sejarah Nabi. Masa-masa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Oke, yang terakhir yaitu pendekatan korelasi antara ayat dengan ayat yang lain. Memahami pengertian suatu kata dalam rangkaian satu ayat tidak dapat dilepaskan dari konteks kata tersebut dengan keseluruhan. Kata-kata dari ayat tadi maksudnya adalah pemaknaan suatu ayat tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh makna ayat sebelum atau sesudahnya. Dengan demikian, terjadinya hubungan sebab akibat antara suatu ayat dengan ayat yang lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.